Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Atas berkat rahmat karunia-Nya, Allah masih bisa memberikan kita kesehatan, panjang umur, wabil khusus kenikmatan iman dan Islam, sehingga kita masih bisa mengayunkan kedua tangan kita, melangkahkan kedua kaki kita, lebih-lebih menggerakkan hati kita yang paling dalam untuk melaksanakan kewajiban kita, thalabul ilmi. Semoga langkah bapak-bapak, remaja dan remaji menuju Masjid Al-Hidayah ini Allah balaskan pahala yang berlipat ganda, amin ya rabbal alamin. Dan semoga kumpulnya kita di sini menjadikan satu wasilah, satu sebab Allah curahkan rahmat, Allah curahkan berkahnya, amin ya rabbal alamin. Dan semoga kita tidak keluar dari Masjid Al-Hidayah menuju atau kembali ke rumah masing-masing, kecuali Allah ampuni dosa dan kesalahan kita, Allah qabul tujuan kita, hajat kita, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah kita senantiasa dimarwahkan kepada manusia yang mulia, manusia yang agung, Sayyidil Wujud Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabat-sahabatnya, para tabi'in wa tabi'ut tabi'innya, dan semoga yang hadir di sini diaku sebagai umatnya dan kelak di hari akhir mendapatkan syafaatnya, amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat, remaja-remaji yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini, yakni setiap malam Selasa ba'da Isya, para remaja-remaji yang terdiri dari Kirmas Al-Hidayah bisa hadir di tengah-tengah kita semuanya. Dan alhamdulillah, materi untuk malam hari ini, dan ini pernah tahun-tahun kemarin disampaikan, yaitu tentang keutamaan bersiwak. Jadi memakai siwak adalah sunnah dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi walaupun pernah Al-Fakir sampaikan dari tahun-tahun kemarin, masih langka, bahkan belum ada yang mengamalkan, yaitu tentang bersiwak. Sejauh mana sih fadilah
Sejauh mana sih keutamaan tentang bersiwak? Siwak itu kayu dari pohon Arab, itu adanya di Jazirah Arab. Langsung saja Al-Fakir sampaikan beberapa hadis tentang fadilah siwak. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, wis ngendika sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rakaatani bisiwakin, rakaat kalawan nganggo siwak, khairun iku lebih beji min sab'ina teniman saking 70 rakaatan arah rakaat bidhairi siwak tanpa nganggo siwak, kalawan tanpa nganggo siwak. Jadi hadis ini menjelaskan 2 rakaat memakai siwak sebelum sholat maka khairun lebih baik daripada 70 rakaat tanpa menggunakan siwak. Nah, kan sudah jelas keutamaannya, sudah jelas fadilahnya. Kenapa belum kita amalkan? Makanya ke depan insyaallah mudah-mudahan nanti ada yang bawa siwak, kita ambil satu-satu semuanya. Kalau ada yang jual apa kita beli. Yang penting kita mengamalkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bagaimana cara menggunakannya? Yaitu ikan batang kayunya, terus sekitar 1 cm, terus ya ditempel, terus dikunyah biar jadi serabut. Rendam di air dulu, habis dihalusin dengan air, baru digunakan. Jadi ininya udah jadi serabut, baru digunakan. Sama kayak pesan ini. Udah jelas dalilnya, udah jelas hadisnya. Ya. Jadi 2 rakaat menggunakan siwak, memakai siwak itu lebih baik daripada 70 rakaat tanpa memakai siwak. Bayangin, 2 rakaat bisa nandingi 70 rakaat dengan apa? 2 rakaatnya dengan memakai siwak. Boro-boro 70 rakaat sholat tarawih, 20 rakaat plus witir tilu kawalan. Jadi enco, benar itu? Kecapean, kesebelan, leles. Ini 70 rakaat sholat, nggak ada apa-apanya. Padilahnya dibandingkan dengan 2 rakaat memakai siwak. Ya, amalkan dari sekarang. Sadar dah pakai mulai. Ingat berdua. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, wis ngendika Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tasawwaku nganggo siwak lah sil kabeh. Fa inna siwaka, maka satuhune nganggo siwak ya matharatun lil fami marwadun li rabbi. Di dalam hadis ini tasawwaku bersiwaklah sira kabeh. Rasulullah menyuruh kepada kita untuk bersiwak, memakai siwak semuanya. Hai kalian, fa inna siwaka, maka satuhune nganggo siwak
Madharatun iku nyuciakeun lil babi kedua cangkem. Ya. Madharatun tur kang gawe. Robi tur kang gawe. Ya. Ridho li Robi kedua Tuhan. Jadi bersiwaklah kalian semua, karena sesungguhnya siwak itu menyucikan mulut kita dan mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita kalau ambil jauh, mulut kita ini kotor, banyak gibah, banyak ngomongin orang, banyak usil, banyak berkata kotor. Maka secara zahir bersihkanlah mulut kita dengan bersiwak. Ini sudah perintah Rasulullah SAW, bukan perintah hanya seorang presiden, bukan perintah gubernur, bukan perintah bupati, camat, lurah, RW, RT. Ini yang punya syafaat. Nabi panutan kita yang nyuruh bersiwaklah kalian semua. Karena bersiwak, sesungguhnya siwak itu bisa mensucikan mulut kita. Makanya sekali lagi kita amalkan apa-apa yang diperintah oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Disuruh sholat siwak dulu. Yang terakhir, wa qala sallallahu alaihi wasallam isnadika ya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sitatun utawinana min sunani setengah saking sunnah al mursalina piro-piro utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al haya tegese suwiji isim malu, wal ilmu lan jember hati, wal hijamah lan bekam, wasiwaku lan siwak, wal ta'aturu lan make wewangian, wa kasaratul azwaji lan memperbanyak rabi, memperbanyak istri. Jadi 6 perkara dari sunnah-sunnah para rasul itu utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 6 sunnah. Yang pertama al-haya malu. Malu itu sifatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Malu, tapi jangan malu-maluin. Malu di sini malu apa? Malu untuk berbuat durhaka terhadap Allah. Malu untuk berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tanamkan ke dalam jiwa kita, ke dalam kehidupan kita sifat malu. Malu bukan berarti ada orang kagak nanya, malu lah. Ada orang kagak salaman, malu lah. Menyendiri, nggak gabung, nggak istilahnya kumpul-kumpul untuk kebaikan sama orang, alasannya malu, bukan begitu. Malu di sini adalah malu berbuat durhaka, malu berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari segi akhlak, mau dari segi kita istilah malu itu mau apapun sembarangan makan, sembarangan ya, minum sembarangan, punya rasa malu. Bagaimana jalan keluarnya? Ikuti Rasulullah. Bagaimana makannya Rasulullah? Bagaimana minumnya Rasulullah? Ya, kalau memang kita menanamkan rasa malu, jadi minumnya Rasulullah dulu, minumnya Rasulullah tidak terbukaan, minumnya Rasulullah
makanya Rasulullah begini-begini. Jadi tanamkan akhlak dengan sifat malu kepada Allah dan Rasulnya. Yang kedua, wal hilmu, yaitu jembar hati, lega legowo, selalu jembar hati, legowo. Apapun yang diterima, semua takdir dari Allah kita terima. Apapun yang diomongin sama orang ke kita terima. Karena tidak secara langsung orang ngomongin kejelekan kita, dosa kita akan diambil oleh orang yang terus gibah, yang terus ngomongin kita di belakang. Malah bersyukur, untung dosa kita rontok diambil oleh orang-orang yang gibah, yang ngomongin kita. Benar-benar. Alhamdulillah kalau yang ngomongin rontok dosa kita. Jembar hati di rumah. Jadi yang kecil syukuri, yang besar syukuri, yang kecil syukuri, insya Allah yang besar akan datang. Apapun bentuknya, itu terutama masalah rezeki. Kita kadang-kadang kurang bersyukur kepada Allah, dikasih segini kurang syukur. Padahal kecil kita syukuri, siap-siap yang lebih besar akan datang. Urusannya nanti. Makanya silahkan. Islam nyuruh kaya, Islam nyuruh bisnis, Islam nyuruh usaha. Akan tetapi yang ada usaha, yang ada duit, yang ada mata pencaharian di dalam hati kita. Di dalam hati kita hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu hanya perhiasan dunia saja. Artinya tasawuf di dunia pada tercompang cantik pada motor kawan dilakukan silakan kejar dunia, akan tetapi dunia jangan sampai masuk ke dalam hati kita. Paham? Yang ketiga, bekam. Itu bekam adalah metode menyembuhkan sakit atau terapi dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di Mekah diambil darah kotornya. Rasul itu kalau puyeng atau gak enak badan diambil darah kotornya. Hadisnya sahih, maka disebut bekam. Ceprok ini dulu ceprok, pejosi yang diulang berita keluar darah kotornya. Cuma kita khawatir hati-hati jarumnya. Jangan sampai jarum bekas orang terus keliling jarum orang ini lagi takutnya apa? Jarumnya virus bekas orang. Jadi yang steril, utama yang steril. Yang metodenya metode Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus wasiwak dan jadikan kita bersiwak termasuk sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan memakai pewangian. Sunnah bagi laki-laki memakai minyak wangi. Mau sholatkah, mau ngajikah, atau mau bepergian keluar, sunnah bagi laki-laki untuk memakai minyak wangi. Ini bagi perempuan tidak sunnah. Terus wakasratul azwaji dan memperbanyak istri. Boro-boro memperbanyak istri. Hiji gede. Anu dage banyak mau can bagi kami. Itu sunnah Nabi. Tapi kalau kita ceritakan panjang, sampai artinya mana Rasulullah memperbanyak istri kawin terus. Bukan artinya ketika memang kita mampu dalam segi materi bisa di dalam bermalam, berbagi waktunya, berbagi tidurnya, maka silakan. Karena itu sebagian dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah tentang hadis-hadis fadilah, tentang hadis keutamaan, yakni memakai siwak.
Dan yang terakhir tadi yang kita bahas sunnah-sunnah, yaitu pekerjaan amalan yang disenangi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya dari 6 poin tersebut adalah bersiwak. Mudah-mudahan apa yang Al-Fakir sampaikan bisa manfaat, wabil khusus buat Al-Fakir pribadi, umumnya untuk jamaah yang menyimak, yang mendengarkan pengajian bersama ini. Semoga kita semuanya diaku oleh umat Rasulullah SAW dan kita salah satu orang yang senantiasa menjalankan sunnah-sunnahnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi